Setelah kembali kalah duel dengan Max Verstappen di GP Amerika, Lando Norris semakin gigit jari terhadap peluangnya dalam perebutan juara dunia karena gapnya di klasemen makin menjauh jadi 57 poin. Gap sebesar itu sangat sulit untuk bisa dipangkas secara konsisten, dan setelah GP Amerika kemarin, jelas kalau pekerjaan Lando Norris bahkan semakin mustahil di sisa musim ini. 6 balapan penutup musim 2024 akan jadi kunci terhadap nasib peluang juara dunianya. Dan dengan kekalahan kemarin, semua menjadi sangat sulit atau bahkan mustahil bagi Norris untuk bisa mengejar ketertinggalan di klasemen sampai Abu Dhabi. Jika melihat aspek persaingan secara lebih luas, memang tidak ada yang bisa disalahkan selain Norris dan McLaren itu sendiri, yang kerap kali buang-buang peluang dan selalu berada di situasi yang salah ketika Max Verstappen sedang ada di titik terendah. Kegagalan Norris eksekusi kualifikasi di Baku dan balapan di Monza, serta beberapa start buruknya adalah contoh nyata dari lemahnya pemahaman pembalap 24 tahun tersebut terhadap peluang juara dunia yang ada di depan mata. Sama halnya seperti McLaren yang tidak segera menaruh prioritas kepada Norris, menunjukkan kalau keduanya belum siap untuk bisa berduel langsung melawan Max Verstappen. Kami sedikit merasa kasihan dengan Norris, karena ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan kesempatan untuk balapan di F1 di level tertinggi sebagai penantang gelar dan langsung hadapi pembalap sekaliber Verstappen. Sangat terlihat jika Norris belum 100% matang untuk berikan perlawanan sengit terhadap Max Verstappen, baik dari segi skill ataupun dari segi mental. Secara skill, Norris sebenarnya 11-12 dengan Verstappen karena keduanya memiliki pendekatan yang sama dengan permainan yang presisi dan attention to detail yang bagus. Tapi jelas jika ada perbedaan di aspek mental, di mana Verstappen sudah 10 musim membalap di F1 dan mengantongi 3 gelar juara dunia dengan segudang pengalaman. Sedangkan Lando Norris baru 6 tahun di F1 dan ini adalah kesempatan pertamanya menjadi penantang gelar. Apalagi musim ini juga pertama kalinya Norris mendapatkan mobil kompetitif yang bisa membuatnya bersaing di papan atas secara reguler, yang mana di musim-musim sebelumnya dia hanya terbiasa fight di papan tengah. Ada perbedaan yang sangat besar jika kita bandingkan duel-duel seperti Charles Leclerc atau Lewis Hamilton ketika dia melawan Max Verstappen. Norris belum terbiasa dengan situasi seperti ini, dan itulah faktor terbesar kenapa dia sering sekali kena bully oleh Verstappen ketika duel 1 lawan 1. Austria dan Amerika adalah contoh nyata dari kurangnya pengalaman Norris dalam berduel melawan Verstappen, membuatnya dieksploitasi oleh pembalap Belanda tersebut. Ketika mereka berduel di sirkuit, Norris selalu jadi pihak yang inferior ketimbang Verstappen. Di Austria contohnya, Norris berulang kali coba lakukan manuver, tapi selalu bisa dibalas di tikungan selanjutnya. Sekalinya dia melihat ruang kosong untuk lakukan hal yang berbeda, Norris malah disikat lewat senggolan, dan dia alami kerugian yang lebih besar ketimbang Max saat itu. Hal yang sama juga terjadi di Austin kemarin. Norris berulang kali mencoba lakukan manuver, tapi Verstappen selalu bisa bertahan dengan baik dan tidak memberikan celah sedikit pun. Tapi sekalinya mendapatkan celah, dia terjebak oleh trik ciri khas Verstappen yang mendorongnya keluar trek di tikungan 12 dan memancing Lando untuk menyalip balik pembalap Red Bull itu di tikungan selanjutnya. Alhasil Norris dihukum penalti dan gagal naik podium. Meski kami kurang setuju dengan hukuman penalti tersebut karena aturan FIA yang membingungkan dan stewards yang tidak konsisten, tapi harus diakui jika ini adalah permainan cerdik dari Max Verstappen. Verstappen sejak dulu terkenal sebagai salah satu pembalap yang tidak kompromi untuk bermain agresif dan mendobrak regulasi ketika berduel di sirkuit. Itu membuat Verstappen menjadi salah satu pembalap yang memiliki karakter kuat di F1 saat ini, dan sekaligus membuatnya jadi pembalap yang spesial, tidak ada duanya. Gaya balapnya yang keras sudah ia pupuk sejak pertama kali debut di F1 pada 2015 silam. Late braking dan manuver kamikaze sudah jadi makanan sehari-hari bagi Verstappen sejak itu. Di musim 2016 saja, dia berulang kali membuat pembalap Ferrari dan Mercedes pusing ketika menghadapinya di sirkuit. Sampai Nico Rosberg mengaku jika ia ingin menghindari Verstappen, entah bagaimanapun caranya supaya tidak berduel di sirkuit, karena saking sulitnya ia dihadapi. Verstappen sejak dulu juga sudah menjadi langganan dipanggil ke ruang race stewards karena manuvernya yang serampangan. Tentu kita ingat ketika mendiang Charlie Whiting membuat regulasi khusus untuk mengatasi manuver Verstappen yang suka berpindah racing line secara mendadak ketika dia bertahan dari pembalap lain.
Seiring berjalannya waktu, Verstappen melakukan beberapa adaptasi untuk membuat manuvernya tetap keras dan beringas, tapi dia bisa tetap lolos dari jeratan regulasi dengan cara mengakalinya. Kita sudah lihat demonstrasinya ketika berduel dengan Lewis Hamilton pada musim 2021 yang menjadi contoh sempurna dari betapa cerdiknya permainan Verstappen di F1. Dua aspek penting yang jadi kunci dari rapinya manuver Verstappen adalah pemahamannya terhadap posisional mobil dan regulasi. Verstappen tahu bagaimana cara memposisikan mobilnya dengan sangat tepat. Dia sangat paham dengan karakteristik mobilnya, dengan keahliannya dalam late braking, dan dipakai di waktu yang pas. Ciri khas Verstappen adalah sisi dalam atau inside line merupakan harga mati baginya. Ia selalu berusaha mengambil sisi dalam, entah bagaimanapun caranya, karena baginya, sisi paling dalam tikungan adalah tempat di mana ia bisa mengambil alih kendali posisi mobil lawan sebelum berbelok. Prakteknya adalah Verstappen selalu berusaha untuk ambil inside line dan menempatkan mobilnya di depan mobil lawan. Dengan posisi mobilnya berada di depan mobil lawan ketika menyentuh apex, maka secara regulasi, dia memiliki hak untuk mengontrol racing line saat keluar tikungan. Verstappen memanfaatkan regulasi itu untuk mengerem sedalam mungkin, bahkan sampai mendorong lawannya keluar sirkuit. Karena apapun yang terjadi selama posisi mobilnya ada di depan saat menyentuh apex, maka dia pegang kendali racing line dan pembalap lawan yang harus memberikan ruang. Itu kemudian menciptakan situasi yang menjebak pembalap lawan, yaitu dipaksa mengalah atau jika sama-sama ngotot, akan terjadi kontak antara keduanya. Inilah yang terjadi di berbagai manuver Verstappen, terutama sejak musim 2021, ketika melawan Lewis Hamilton sampai sekarang, dan dia selalu lolos dari penalti ketika melakukannya. Di kasus Norris kemarin, dia dijebak oleh Verstappen untuk buang mobilnya keluar trek, yang membuatnya beranggapan jika manuver tersebut tidak sah, sehingga Norris menyalipnya balik di tikungan selanjutnya. Padahal manuver Verstappen tersebut sudah biasa ia lakukan, dan akhirnya Norris terperangkap trik yang membuatnya dihukum penalti. Manuver yang sama juga dilakukan oleh Max di lap pertama saat start yang ia klaim sudah direncanakan sebelumnya untuk mendorong Lando keluar trek dengan cara itu. Tak lupa juga jika Verstappen sudah pernah kehilangan podium usai dihukum penalti karena kasus yang sama pada GP Amerika musim 2017. Jadi dia tahu betul seperti apa karakteristik sirkuit kota yang banyak run-off. Itu belum lagi berbicara soal bagaimana adjustment-adjustment kecil yang dilakukan oleh Verstappen ketika menikung dengan mengubah racing line-nya untuk memaksimalkan traksi di lurusan. Sekarang, apa yang bisa Norris pelajari dari kasus Austria dan Austin supaya tidak dibikin malu lagi oleh Verstappen? PR terbesar Norris adalah manuvernya gampang sekali dibaca dan tidak ada variasi yang membuat manuvernya berbahaya bagi Verstappen. Praktis, di Austin kemarin, dia hanya mengandalkan momentum dari tekanan yang ia berikan untuk semakin mendekat di zona DRS. Satu catatan bagi Norris adalah dia tidak berani mengambil resiko dengan late braking di sisi dalam dan memilih bermain aman dengan menjaga kelebaran di sisi luar. Sayangnya cara itu tak efektif karena penempatan mobil Verstappen dan kemampuannya dalam menjaga traksi sangat bagus. Ketika meladeni perlawanan Verstappen, sebenarnya ada dua cara yang bisa dipakai Norris. Pertama adalah cara bersabar seperti yang dipakai oleh Lewis Hamilton pada musim 2021. Cara ini sangat sulit untuk diterapkan karena membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra serta konsistensi untuk menjaga kondisi ban. Pemahaman dalam membaca situasi serta kelemahan Verstappen juga sangat diperlukan, yang mana Hamilton cukup ahli di aspek tersebut. Cara kedua adalah seperti Charles Leclerc, yaitu diladeni dengan seagresif mungkin dan sama-sama bermain ngotot. Leclerc memiliki karakteristik yang persis seperti Verstappen, yaitu keduanya sama-sama tanpa kompromi dalam melakukan manuver dan sudah saling berduel sejak masih di karting. Jika kemarin Leclerc ada di posisi Norris, dia sudah pasti akan memberikan spam dive bomb di sisi dalam untuk memastikan Verstappen tak memiliki kendali di tikungan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah Norris harus siap untuk meladeni permainan mental dari Verstappen. Duel dengannya bukan soal perkara adu skill atau adu manuver saja, tapi faktor psikologis juga bermain, supaya Norris tidak mudah dijebak seperti di Austin. Di sprint saja, Norris masih buat kesalahan ketika diberi tekanan dan disalip oleh Carlos Sainz di lap terakhir, yang artinya menandakan kalau dia masih memiliki celah yang cukup besar ketika ada di situasi-situasi genting. Apapun yang terjadi, Verstappen kembali membuktikan diri jika dia adalah pembalap kelas kakap yang memang pantas untuk meraih 3 gelar atau bahkan 4 gelar juara dunia musim ini.
Norris masih punya banyak PR, dan mungkin sudah waktunya untuk melupakan gelar di 2024 untuk fokus ke sepenuhnya amankan gelar konstruktor, dan kemudian mengalihkan semua energinya untuk musim depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.